Shalom pemirsa Taburai Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam siaran Taburai Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kita berjumpa dalam siaran Taburai Injil pada channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang menghantarkan kita di hari ini dalam perenungan terambil di dalam Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan lewat siaran Taburai Injil pada channel YouTube Klasis Yapen Selatan, kami minta Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Supaya dikala ketika kami mendengar dan membacakan bagian kebenaran firman-Mu, tidak akan pernah berlalu dalam pendengaran kami, tetapi kami akan mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua di hari ini, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Mereka pembacaan kita adalah percakapan dengan Nikodemus, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa di pagi hari sang mentari menyapa kita dengan penuh bersahabat, sebagai pertanda bahwa hari baru telah datang. Di mana lewat saat teduh, kita selaku masing-masing pribadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, atas kasih-Nya, atas pemeliharaannya, serta perlindungan yang Tuhan nyatakan kepada kita secara sempurna. Pagi adalah awal hari dan jika kita mengawali hari itu dengan benar dan mencari wajah Tuhan, kita bersekutu dengannya. Sebelum memulai segala sesuatu, kita akan mengalami adanya sukacita, kita akan mengalami adanya mujizat, kita akan mengalami adanya kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Ketika kita akan memulai aktivitas kita sebagai pribadi lepas pribadi, kita datang dan sujud menyembah kepada Tuhan. Kita datang dan mencari wajah-Nya. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari kita bisa ibaratkan sebagai sebuah pondasi bangunan. Jika kita memulai dengan pondasi yang benar, maka bangunan itu akan tetap tegak. Bangunan itu akan tetap berdiri dengan kokoh meskipun ada hujan dan badai yang datang. Dalam perenungan kita di hari ini dengan tema yang menghantarkan kita untuk merenungkannya adalah wajah Allah Bapa. Dan lewat bagian firman Tuhan di hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk merenungkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bagaimana kita melihat akan kasih yang dinyatakan oleh Allah Bapa bagi kita semua. Allah memberikan kasih itu kepada kita secara cuma-cuma. Allah memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita semua. Dan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sejauh manakah kita selaku anak-anak-Nya mengasihi dan mencari wajah Allah dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mengasihi dunia ini bukan disebabkan karena dunia ini sangat besar, tetapi Allah mengasihi dunia karena di dalam dunia ini begitu banyak hal
yang dihadapi sehingga pada akhirnya mengakibatkan dosa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi binasa sehingga pada akhirnya di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang tidak dapat kita lukiskan, kasih Allah yang tak pernah habis dalam kehidupan manusia, kasih yang tidak akan pernah pudar, bahkan kasih yang dinyatakan atau diberikan bagi kita sungguh sangat melimpah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita sudah memiliki kasih Allah yang tiada habisnya dari dalam kehidupan kita, maka pada hari ini kita selaku anak-anak Tuhan kita diminta dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita untuk terus dan terus mencari wajah Allah itu dalam hidup ini. Sebab kita tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan penglihatan jasmani kita. Tetapi itu semuanya harus kita jalani sebab disertai dengan iman percaya kita yang hanyalah kepada Tuhan. Dengan demikian dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, mari kita bersama mencari wajahnya Allah dalam saat-saat teduh kita dan membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun komunikasi yang karib dengan Tuhan. Dan jikalau kita rindu untuk mengalami adanya terobosan baru dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa carilah wajah Allah, carilah wajah Tuhan, dan tetap jadikanlah doa itu sebagai kunci untuk membuka akan seluruh langkah perjalanan kehidupan kita, membuka seluruh aktivitas kehidupan kita, dikala kita datang dan mencari wajah Allah itu dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, penebus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari ini, dikala ketika kami telah mendengarkan akan bagian kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, agar firman itu tidak pernah berlalu di dalam pendengaran kami, tetapi kami mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami, untuk terus mencari wajah Allah itu dalam hidup ini. Sebab karena kasih yang telah Engkau nyatakan dalam hidup ini tak pernah berkesudahan dan tak pernah habis dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami Tuhan. Dan di saat ini Bapa, kami minta Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia serta dengar-dengaran hanya kepada Engkau. Berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan, dan seluruh perjalanan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami bawa dan kami letakkan hanya di bawah sombar salib-Mu. Tuhan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah, Bapa di sorga. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Tabur Injil pada channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.